Usaha burger milik Aldi Taher yang sedang ramai diserbu pembeli mendadak jadi sorotan setelah muncul insiden tidak terduga di lokasi antrean. Di tengah antusiasme warga yang rela mengantre panjang di kawasan Cempaka Putih, situasi berubah ketika salah satu pembeli terkena siraman air dari arah sekitar. Kejadian tersebut langsung viral di media sosial dan memicu berbagai spekulasi. Mulai dari dugaan ketidaksengajaan saat menyiram tanaman, hingga anggapan adanya gangguan akibat kerumunan yang semakin padat di area tersebut. Menanggapi polemik yang meluas, Aldi Taher menyampaikan permintaan maaf kepada warga sekitar atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia menegaskan telah menjalin komunikasi dengan pihak lingkungan setempat untuk memastikan usahanya tetap kondusif. Aldi Taher juga mengakui masih perlu melakukan pembenahan agar ke depan tidak menimbulkan gangguan serupa. Insiden ini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat bahwa usaha yang ramai tetap harus memperhatikan kenyamanan lingkungan sekitar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itulah busuk akal itu. Busuk akal orang jualan disiram-siram, pelanggan orang tuh busuk akal itu. Semoga sehat selalu lah kau yang busuk akal itu. Teknik marketing Aldi Taher itu keren banget ya. Dia tidak takut bersaing dengan kompetitor. Malah dia mempromosikan kompetitornya dia. Yang jelas-jelas itu sama-sama jualan burger. Itu unik banget teknik marketingnya. Dan hanya karena bahasa semua burger untuk milik Allah. Sekarang kamu lihat segimana banyaknya orang yang ngantri di tempat dia. Itu keren. Ya mungkin ocehannya itu sebenarnya hanya keluar aja. Dan dia nggak memikirkan apa dampak dari apa yang dia katakan. Apakah merugikan dia atau malah menguntungkan kompetitornya dia. Tapi ya itu ya, kalau orang memiliki niat yang baik, hati yang tulus, rezekinya itu nggak kemana-mana guys. Banyak sekali ya gebrakan-gebrakan Aldi Taher yang dia sudah sempat turun, tapi dia coba naik lagi dengan caranya yang unik. Sama halnya kayak Pinkan Mambo juga kan seperti itu. Dia sudah turun, terus kemudian dia coba lagi sekarang live streaming di jalanan sampai wajahnya rusak, dia kulitnya hitam, dia nggak peduli akan hal itu. Yang penting dia masih tetap eksis di dunia sosial media, dia masih bisa berpenghasilan dan dia bisa membutuhkan kehidupan keluarganya. So guys, orang yang udah terkenal seperti itu, yang bisa dikatakan mereka itu punya uang, mereka punya guys, nggak malu dengan apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kamu tuh udah berkekurangan banget, bahkan kamu nggak tahu gimana caranya untuk mencukupi kehidupan keluarga kamu malu melangkah, kamu malu melakukan sesuatu hanya karena takut dinilai orang, hanya karena takut nanti orang berkata apa ya kalau saya melakukan ini. Kalau kamu nggak mulai dari sekarang, kamu mau jadi apa? Kamu akan lihat diri kamu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Orang yang sudah memulai dari hari ini, dan kamu akan lihat dia 5-10 tahun ke depan. Jangan pernah gengsi. Apapun kamu lakukan, yang penting itu halal. Kok bisa Burger King collab-nya sama Aldi's Burger? Maksud aku kan Burger King ini kan udah brand internasional. Collab-nya bukan sama penyanyi, bukan sama komedian. Collab sama kompetitor burger, Aldi's Burger. Buat kalian yang gak percaya nakal nih, Burger King collab-nya Aldi's Burger. Maksud aku jenis marketing macam apa yang kita berkolaborasi sama kompetitor. Ahli marketing 2000 tahun yang lalu pun nggak ngerti gimana cara marketingnya kayak gini. Nggak ada yang kepikiran sebelumnya pasti. Burgernya Aldi Taher itu lagi rame banget. Pengen sih nyoba yang segede-gede tampah itu ya. Katanya sih burger bannya itu lembut sekali, terus dagingnya juicy banget gitu ya. Karena selama ini saya kalau burger itu paling kalau burger yang mau cepet paling McD ya. Saya udah pernah coba yang disebut itu burger ini, burger itu gitu, kurang cocok.
ya, lidah saya kurang cocok. Kalau Burger King juga bagus, enak gitu kan. Of course, itu lebih agak middle gitu lah ya. Tapi kalau mau enak banget sebenarnya burger itu yang selama saya coba itu Lolos Burger. Tapi sayangnya kenapa kok tutup gitu ya. Kalau kalian tuh kalau mau bener-bener tahu rasa burger itu Lolos. Cuma sayangnya yang di Kowis ini tutup. Jadi kalau mau beli lagi harus ke Kemang sana jauh kan ya. Nggak tahu kenapa, apa karena mahal mungkin ya. Untuk Mas Aldi Thohir, promosi burgernya itu udah bagus ya, keren. Tapi mohon untuk lebih beradab lagi ya, jangan nyebut stres semuanya milik Allah, aspun semuanya milik Allah. Jadi ada adab kalau kita berbicara tentang Allah ya. Betul Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk iblis, dajjal pun Allah yang menciptakan. Tapi dalam hal adab memanggil Allah itu tidak boleh kita kaitkan Allah dengan makhluk-makhluknya yang buruk. Seperti misalnya Allah Tuhan anjing, Allah Tuhan dajjal, Allah Tuhan setan, itu nggak boleh. Maka jangan bilang Allah Tuhan stres, Allah pemilik stres, Allah pemilik ini itu. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya tuh buruk menurut manusia, walaupun kita yakin itu Allah yang menciptakan, tapi jangan bilang kayak gitu ke Allah, nggak sopan. Ya, asbun semuanya milik Allah, stres semuanya milik Allah, itu nggak beradab, nggak boleh kayak gitu. Oke, jadi mohon komen-komentar yang semuanya milik Allah itu hanya dikhususkan untuk perkara-perkara yang baik. Adapun untuk perkara-perkara yang buruk, walaupun kita yakin itu Allah yang menciptakan, tapi jangan dinisbatkan ke Allah. Karena Nabi SAW ketika berdoa pun bersabda, ya Allah, di tanganmu segala kebaikan, semua kebaikan itu milikmu, dan keburukan tidak ada padamu. Maka dalam hal adab, sekali lagi, jangan menisbatkan keburukan-keburukan kepada Allah. Curhat ke Allah boleh, tapi bilang stres milik Allah itu nggak boleh. Kalau tulisan-tulisan ini valid dari Mas Thohir, mohon untuk dihentikannya, jangan lagi ya. Menurut gue, owner yang paling suka mantauin sosial media adalah Aldi Taher. Lu lihat si Celin, karena lagi rame Aldi's Burger jadi pengen makan burger, berhubung jauh di Cempaka Putih, belinya yang deket rumah aja, Blenger Burger. Ini termasuk burger legend dan enak rasanya, dari dulu nggak berubah rasa dan ukurannya. Di screenshot, terus dijawab kayak gini, Alhamdulillah, insya Allah terus burger. Burger Bangor, Lawless Burger Bar, Nikis_burger, Danceburger.jakarta, Kebul.firewood.burger, dan seluruh UMKM burger Indonesia. Jangan lupa pada baca Al-Quran ya. Bayangin dia menyebut semua kompetitor dan mendoakan agar sukses. Ternyata ini ada lanjutannya nih, si pewaris Leza yang menemukan Aldi's Burger di belakang Pizza Hut ya kan. Ada lanjutan ternyata. Gue gak expect kalau ternyata mereka akhirnya kerja sama. Kalian harus baca menu baru Aldi's Burger Cempaka Putih, Brother Leza Lahabdian, sahabat Leza, Arab Burger isi cireng fried chicken pertama di dunia. Cewek-ceweknya bisa pesan online, bisa demi popok dan susu anakku. Nih bahkan dipromosiin juga sama Aldi Taher. Bismillah demi popok susu anakku, Aldi's Burger X Leza, Burger Brother Leza Al-Habdi. Lihat, nama Leza jualan cireng fried chicken yang dipromosin Aldi's Burger. Padahal kita semua berpikir bahwa si Aldi's Burger ini bakal kerjasama sama Pizza Hut, tapi ternyata malah kerjasama sama pewaris Leza yang udah ngasih tahu di mana letak Aldi's Burger. Gue baru buka thread, terus tiba-tiba lihat Sal Priadi mau beli Aldi's Burger. Bang Aldi mau beli Aldi's Burger, Cempaka Putih, roti super lembut lah pokoknya. Apa bisa GoFood bang gitu? Coba sama Aldi Taher, ada titik Aldi's Burger di Cempaka Putih, daging juicy simbal di Febian Sal Priadi. Kira bisa pesan online ya kan? Lihat komentar ya. Lo lihat Sal Priadi mau mokel. Aduh sadar dia bos jam 11. Nah terus ini lihat nih. Oh, belokannya pas di belakang Pizza Hut Cempaka Putih ya. Tadi lewat nyariin Aldi's Burger tapi belum nemu. Ini jawab Pizza Hut. Bener, kalau udah lihat Pizza Hut masuk tanya aja, nanti dipandu. Aldia Rahman. Bener ya, saya masuk Pizza Hut cuman buat nanya Aldi's Burger.